Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti ini, jarak bukanlah lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambahkan wawasan, dan memperluas jaringan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati, Bapak Danu Wiyoto, selaku pemilik Bespat Network. Yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Albasari selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Dan yang keempat yaitu penutupan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Lalu Yusron Ulyan Sahara. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari host kita, yaitu saudari Dian Albasari atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk membacakan doa pembuka untuk pagi hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doa untuk acara kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi Sayyidina Muhammadin Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadiya ila siratikal mustaqim sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al
ana hadza jam'an marhuma wa tafarraq wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahrum. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka atau terhalang dari rahmat-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian doa dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari host kita pada pagi hari ini, yaitu saudari Dian Albasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Masian atas doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Ramadan dan Pemberian Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Ziko Pratama Putra. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Bapak Ziko Pratama Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Tampil udah full belum? Full gak tampilnya? Enggak ya? Belum. Halo, suara saya jelas? Apa Ki? Kenapa? Halo, Nonton gua. suara saya kedengeran nggak di sana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kedengeran berarti ya. Beneran, Ya, Pak. ya baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menciptakan zaman, tempat, dan waktu dengan segala hikmahnya. Dialah Allah yang mengatur derajat ciptaannya dan mengangkat sebagian di antara sebagian yang lain.
dan dia pula Allah Tabaraka Ta'ala yang mendekatkan yang mulia kepada arsy yang agung. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan terbaik di zaman terbaik, yang dibawa ke Sidratul Muntaha yang lebih tinggi, melewati apa yang tidak dijangkau para nabi sebelumnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan sejenak di antara luasnya ciptaan Allah. Ada tempat-tempat yang paling dekat dengannya dan ada waktu-waktu yang paling Allah cintai, dari arsy yang sandang malaikat hingga langit-langit yang penuh wujud, hingga bumi yang paling mulia yang akan kita bahas, dan waktu yang menjadi penutup keutamaan segala zaman hingga kita sampai pada satu bulan yang Allah khususkan untuk umat terbaik di akhir waktu, yaitu Ramadan. Dan ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, setan Mohon izin dibelenggu. sebelumnya Pak Ziko. Ya, Untuk ya, suaranya kurang kedengaran Pak. suaranya kurang jelas. Bentar ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Kalau sekarang lebih jelas gak? Halo? Udah mendingan dari yang tadi Pak. Oke, mendingan dari yang tadi ya. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Baik. Jadi mari kita renungkan sejenak di antara luasnya ciptaan Allah. Ada tempat yang dekat dengannya dan ada pula waktu yang dicintainya. Dan dari ars Allah yang disandang malaikat hingga langit-langit yang penuh sujud, hingga bumi yang kita akan bahas bagian mana di antara ciptaan Allah ini yang paling mulia, dan sampai kita akan bahas tentang waktu penutup keutamaan segala zaman untuk umat terbaik di akhir waktu, yaitu Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, dan pahala pun berlipat ganda. Ini adalah bulan jadi awal dari sepertiga akhir tahun, yaitu penutup yang paling indah. Dan pada kesempatan ini izinkan saya mengajak teman-teman saudara-saudara sekalian merenungi siapa kita di hadapan keagungan ciptaan Allah, dan juga coba tanya, apakah kita termasuk yang berusaha mendekat atau justru yang semakin menjauh. Dan mari kita bahas, kita mulai perjalanan renungan ini bersama. Amma ba'd. Eh, Berikut tentang saya sedikit ya. Saya Ziko Prataputra. Mungkin saya lebih aktif di Facebook ya. Itu Facebook saya ziko.p.putra, dan email kalau ada yang mau kirim-kirim pertanyaan silakan. Saya izin langsung saja. Ini tampil nggak slide-nya? Nggak tahu, Pak. Jelas ya? Baik, kita akan bahas tentang Ramadan dan penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana posisi kita ya. Baik, eh, zaman, ya, tempat, dan waktu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dan juga demikian diciptakan makhluk-makhluknya yang menempati zaman dan waktu tersebut. Di antara makhluknya ada yang Allah angkat derajatnya, sebagaimana waktu pun dan tempat juga punya derajat yang lain-lain juga. Sekarang pertanyaan saya, tempat apa yang derajatnya paling tinggi? Saya pertanyaan nih, ada yang punya jawaban nggak? Silakan. Boleh jawab, tempat apa yang derajatnya paling tinggi? Jawabannya, ini suara saya sampai nggak sih? Nggak ada? Surga, Pak. Baik, apa tempat paling tinggi? Izin surga, Pak. Surga. Baik.
Jawabannya adalah ini dia. Arsy Allah adalah tempat yang paling tinggi. Itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi makin agung ciptaan Allah, posisinya akan makin dekat dengan arsy. Posisinya akan makin dekat dengan Allah. Jadi seagung-agungnya ciptaan Allah, nah, tadi tempat ya, tempat adalah sebaik-baik tempat adalah arsy Allah, tempat Allah bersemayam, berada. Maka yang paling agung makhluk ciptaan Allah dari sisi tempat adalah arsy. Kemudian makhluknya yang paling agung adalah malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena mereka adalah yang memanggul arsy Allah dan sekitarnya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari kiamat, arsy-nya dipanggul oleh 7 atau 8 malaikat yang menjunjung arsy di atas kepala mereka ya. Nah, eh, teman-teman bisa lihat ya, di bawahnya ada surga ya. Ahli surga itu pun derajat mereka bertingkat-tingkat sesuai derajat mereka di arsy. Ahli surga yang paling tinggi tinggalnya paling dekat dengan arsy sesuai dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza as'al jannah is'al firdaus" ya. Jika kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena apa? Fa innahu awsat wa a'la. Karena dia adalah yang paling tengah dan paling tinggi. Jadi lokasi di tengah dan dia yang paling tinggi. Itu adalah surga Firdaus. Dan di uh, wa inna uh, wa inna firdausa ya, la yastaniruna binuri arsy. Dan sungguhnya penduduk Firdaus akan disinari dari cahaya arsy. Kok begitu? Iya, karena kan matahari udah nggak ada, udah tutup, udah nggak keluarin diskon. Maksud saya matahari sudah setelah kiamat itu cahaya dari mana? Cahaya itu berpendar dari arsy menyinari surga dan langsung dari arsy ke firdaus cahayanya ya. Siangnya itu bisa terang karena cahaya dari arsy. Jadi arsy, jadi setelah arsy itu adalah surga. Nggak ada matahari, dan cahayanya itu ada sumbernya dari aras bagaimana kita diterangi oleh cahaya matahari. Surga pun bertingkat-tingkat yang dikatakan dalam hadis jarak tingkatannya itu sejarak jauhnya langit dan bumi. Baik. Nah, setelah Firdaus di bawahnya ada apa? Tahu nggak? Ada kan di sini? Nanti kita akan bahas. Setelah Firdaus di bawahnya adalah Sidratul Muntaha. Di mana Allah katakan indah sidratil muntaha indahu jannatul ma'wa di surat An-Najm ya. Ya, tadi sisi sidratul muntaha yang di dekatnya adalah surga jannatul ma'wa. Jadi itulah setelah surga itu adalah sidratul muntaha. Dan di bawah sidratul muntaha itu adalah langit ketujuh yang merupakan langit tertinggi dan yang paling agung. Di dalamnya terdapat Baitul Ma'mur yang Allah sebutkan di surat Al-Tur, Watur demi bukit Tur ya, wal kitabil mastur dan demi kitab yang ditulis, kemudian uh, dan demi lembaran terbuka, wal Baitul Ma'mur dan demi Baitul Ma'mur di surat Tur ayat 1 sampai 4. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Baitul Ma'mur ini adalah tempat di mana masuk 70.000 malaikat setiap hari ke sana sekali. Seumur hidup mereka masuk 70.000 malaikat dan mereka tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Sekali tawaf nggak pernah balik lagi. Sebagaimana kita tawaf mengelilingi Ka'bah dan kita kalau kata sejarah ya sudah berlalu miliaran hari. Coba dihitung aja ya, udah jutaan tahun katanya ya. Kira-kira berapa banyaknya itu jumlah malaikat
Yang jelas lebih banyak dari jumlah manusia. Kita taunya cuma kalau diajarin di sekolah ada 10, Jibril, Mikail, Rakib, Atid, Ridwan. Gitu kan? Bukan Ridwan Kamil, Ridwan. Nah, kalau teman-teman ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh. Di sana bertemu siapa? Beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dikatakan Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Maka kita paham betul bahwa Nabi Ibrahim adalah seutama-utama nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Kita lihat karena tempat beliau itu paling tinggi di atas sana, di atas langit-langit yang diisi para nabi lainnya. Gitu kan? Ini makin tinggi, makin dekat dengan Allah, makin mulia, makin tinggi. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW melebihi itu semua sampai beliau naik ke Sidratul Muntaha dan diberikan perintah salat 5 waktu. Ya, jadi seutama-tama Nabi ada Nabi Muhammad, kemudian ada Nabi Ibrahim yang tidak dijangkau nabi-nabi selain mereka. Ya, Eh, kemudian tingkatan berikutnya adalah dari langit ketujuh adalah langit keenam, kelima, keempat, dan seterusnya sampai ke langit dunia. Baik, di antara tempat-tempat mulia ini, setiap jarak 4 jari selalu ada yang berzikir kepada Allah sampai hari kiamat. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan attatis sama wa huqqalahu anta utta. Sungguhnya langit merintih dan Allah berikan hak untuk merintih kepadanya. Kenapa? Saking penuh dan padatnya langit. Dikatakan apa? Karena tidaklah posisi dalam 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah, zikir, dan seterusnya. Bayangkan, rapat sekali jarak antar malaikat itu cuma 4 jari. Dan langit yang mungkin kita tahu seluas itu, itu dipenuhi malaikat rapat mereka sujud. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah tentang langit yang meringkih, setiap jengkal ruang angkasa ini sesak dengan makhluk Allah yang beribadah kepadanya. Kita nggak pernah dengar tasbihnya, sujudnya seperti apa. Kita nggak ada kesempatan untuk melihat itu. Tapi itu benar-benar dikatakan oleh Shadiqul Masduq Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita imani. Baik, kita akan bahas turun dari langit ke bumi. Bumi pun hadirin sekalian punya tingkatan-tingkatan keutamaan. Dan seagungnya tempat di bumi adalah tempat yang Allah sebutkan sendiri keutamaannya, yaitu pertama apa? Ya, Mekah ya, karena dikatakan dalam Quran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakarahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguhnya rumah yang mula dibangun untuk tempat ibadah manusia itu adalah Baitullah Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia, dan padanya di Mekah itu terdapat tanda-tanda yang nyata, yaitu ada makam Ibrahim, dan siapa saja yang memasukinya yaitu Baitullah maka jadi amanlah dia, dan dia adalah termasuk bangunan yang pertama dibangun di muka bumi. Eh, kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk membuat Ka'bah di sana. Tapi Ka'bah sebelumnya sudah dibangun lebih awal oleh Nabiullah Adam alaihissalam, lalu eh, runtuh karena banjir Nabi Nuh. Adam membangun eh, Ka'bah, kemudian membangun Masjidil Aqsa, dan ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah kepada Nabi, kam bainahuma, berapa jarak pembangunannya? Kata Nabi, arba'ina sanah. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam membangun Ka'bah, kemudian setelah 40 tahun beliau membangun Masjidil Aqsa, wallahu taala alam. Baik, itu yang pertama, yaitu Makkah al-Mukarramah ya. Kemudian kita akan bahas tempat yang utama.
ya. Setelah Mekah adalah tempat setelahnya adalah Madinah Al-Munawwarah, yaitu negeri hijrah, negeri yang Allah pilih untuk nabinya, negeri tujuan hijrahnya, tempat kuburnya yang mulia, tempat di mana dibangkitkan di sana di hari kiamat, tempat meninggal terbaik di muka bumi itu di mana? Ya, ada yang bilang, wah, kubur di San Diego Hills ya, kan mahal di sana. Tidak, jawabannya adalah Madinah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, Ma minkum, ya, siapa di antara kalian antamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa saja yang mampu untuk wafat di Madinah, maka kerjakan, lakukan, usahakan bisa meninggal itu di Madinah. Eh, Kenapa? Karena anak asfi bihi wa ana atau dalam apa kama qala ya. Karena aku akan memberikan syafaat bagi mereka yang wafat di Madinah. Jadi mati eh, di Madinah, mereka akan menerima sahabat Nabi Muhammad pada hari kiamat ya. Nah, ketika berada di Musdalifah dulu ya, ketika hajinya Umar bin Khattab yang terakhir, eh, oh, di Musdalifah itu adalah tempat yang mustajabun pada waktu-waktu haji. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa haji ke sana. Insya Allah. Umar berkata ya, dia doanya apa? Ya Allah, mutu sahidan wa mutu fi baladi nabika wa mutu fi Madinah ya. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang syahid dan matikan aku di negeri Madinah. Nah, doa yang diucapkan Umar ini didengar kawan-kawannya dan mereka tanya, bagaimana caranya bisa syahid tapi nggak ikut perang? Karena Madinah ini kan daerah kekuasaan kaum muslimin. Bagaimana bisa syahid di situ kan? Dan mati di negeri yang seluruhnya orang Islam. Maka Umar jawab, ini demikian doa saya pengen mati syahid di sini. Ya kan? Allah Tabaraka Ta'ala sebagaimana kita tahu mengabulkan doa Umar. Umar wafat dalam keadaan ditikam di mihrab Nabi Muhammad SAW di Masjidin Nabawi ketika sholat fajar, ketika membaca surat Yusuf alaihissalam. Baik, tempat ketiga adalah apa? Tempat ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, semoga Masjid Aqsa dikembalikan kepada kita sebaik-baiknya dan jamilan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tushaddu rihal illa fi sulasai masajid. Jangan kalian berjalan jauh untuk dalam tujuan ibadah kecuali ke tiga masjid. Itu Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yaitu adalah Masjidil Haram, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ucapan Nabi tentang tiga masjid ini menunjukkan bahwa tiga masjid ini senantiasa jadi miliknya orang Islam sampai hari kiamat. Ya. Karena dikatakan tiga masjid. Ini menunjukkan ini akan jadi masjid selamanya, apapun yang terjadi. Masjidil Aqsa akan selalu ditempati kaum muslimin untuk sholat. Dan masjid ini insya Allah akan kembali jadi milik kaum muslimin dengan izin Allah. Masjidil Aqsa, masjid yang mulia, mencakup Masjid Kubah emas, Masjid Kubah yang emas itu ya, atau disebut dengan Dome of the Rock, kemudian Masjidil Aqsa sendiri dan juga semua wilayah seluas areal Baitul Maqdis itu dinamai dengan Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Aqsa ini artinya ujung atau jauh. Di surat Yasin ada kan redaksi wajah rajulum min aqsal Madinah dan datang seorang laki-laki dari eh, apa ujung kota ya dari pinggiran kota yang jauh. Karena kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Karena dia lokasinya terjauh dari dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa. Dan Allah sebutkan masjid ini dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. Kalau boleh, kalau teman-teman mau buka coba cek surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina. Maksud si Allah yang perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan sebagian kekuasaan Allah. Nah, ini dia tiga tempat paling utama di bumi ya. Siapapun di antara kita yang sanggup ke sana
berangkat saja kapan dia sanggup, karena sholatnya akan berlipat, dan tempat setelahnya adalah tempat setelah 3 masjid yang utama di muka bumi ini adalah setiap tempat yang didirikan masjid di sana, sebagaimana kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, habba buk'ah ilallahi al masjid, ya, sebaik-baik tempat yang dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar, ya. Jadi setelah tempat teragung ini, perhatikan jamaah sekalian, kita pindah bahasan tentang waktu-waktu yang paling mulia. Demikian juga seperti tempat, waktu pun ada keutamaan satu sama lain sebagaimana tempat tadi. Jadi kalau kita lihat waktu-waktu di dunia, semenjak Allah ciptakan makhluknya sampai hari kiamat, saya ada pertanyaan, waktu manakah yang terbaik dari segala waktu tersebut? Ada yang punya jawaban nggak? Silakan, boleh komentar. Ada berapa orang di sini? Masa diam aja? Apa waktu terbaik? Nggak apa-apa, boleh salah. Kok takut salah? Mungkin tipikal di Indonesia kalau ditanya pada diam. Tapi pas gurunya diam pada ngomong. Silakan, nggak ada tebakan. Wah, baik. Kita lanjutkan ya. Nah ini dia. Eh, tentang kota Madinah dan Masjidil Aqsa. Kita lanjutkan lagi. Eh, ya, jadi kita berangkat ke sana, insya Allah ke eh, ke tempat terbaik ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan ke Mekah, Madinah maupun ke Masjidil Aqsa, karena ini adalah tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Nah, kita ada pertanyaan tadi, waktu terbaik itu apa? Ya. Nah, waktu terbaik adalah, nah, Rob semesta alam memuliakan waktu-waktu tertentu seperti juga memuliakan tempat-tempat khusus, ya. Kalau kita lihat waktu di dunia seluruhnya sejak dunia diciptakan sampai kiamat, maka waktu paling abdol adalah 3 kurun, atau 3 abad. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, khairul kuruni korni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya abad adalah zamanku, abadku, lalu abad setelahnya, lalu abad setelahnya, ya. Bahkan di redaksi yang berbeda, Nabi mengatakan khairun nasi, sebaik-baiknya manusia itu adalah pada zaman, ya, zaman para sahabat. Kalau zaman setelahnya dan zaman setelahnya. Jadi zaman seluruhnya jika digabung dari awal penciptaan dunia sampai hari akhir kiamat, yang paling utama adalah waktu ketika Nabi Muhammad SAW hidup di dalamnya. Kemudian 100 tahun setelahnya, yaitu eranya para tabi'in, lalu 100 tahun setelahnya, ya. Dan ucapan Nabi Muhammad SAW tadi, khairul qurun artinya sebaiknya baik zaman, dan ya, khairul al qurun, ya, itu maknanya istighraq atau global atau absolut, artinya dari segala kurun atau abad atau zaman, itulah zaman terbaik secara absolut tanpa kecuali. Jadi dengan lingkupan keseluruhan ini, maka ketelan zaman sebelum maupun zaman setelahnya dalam hal keutamaan sampai hari kiamat. Jadi dengan demikian, maka umat terbaik pun ketiban getahnya, karena mereka hidup di waktu yang terbaik, dan umat terbaik ada di zaman terbaik, dan mereka berdiam di lokasi terbaik di muka bumi. Dan pencipta semesta alam ini menghendaki semua terkumpul jadi satu. Di waktu terbaik, tempat terbaik, umat terbaik, kitab terbaik, dan nabi terbaik. Di mana Rasul mengatakan, Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadilah kalian umat yang mengajak pada kebaikan dan menolak keburukan. Ini diucapkan ada dalam Quran 1400 tahun lalu turun, gitu kan. Di hadis lain
dikatakan bahwa umat ini awalnya adalah umat terbaik dan akhirnya juga yang terbaik. Dan kita tidak, Nabi katakan tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya. Jadi kalau perhatikan siapa, untuk memperhatikan akhir umat ini, dia nanti bisa lihat orang-orang di umat terawal itu siapa saja mereka ya. Dan di dalam umat terakhir, di antara mereka nanti ada Isa bin Maryam akan turun. Nabi terbaik dari kalangan Nabi Ulul Azmi. Dan turun kepada umat terakhir. Bergabung dengan mereka. Dan di antara umat terakhir itu nanti terdapat para pejuang. Di antara yang terkenal ada 10 penunggang kuda yang mereka akan dikatakan muncul sebagai manusia terbaik di muka bumi di akhir zaman. Kemudian di antara mereka adalah Imam Al-Mahdi. Kemudian ada di antara mereka adalah apa? Seutama-utama manusia akhir zaman. Di mana Rasul mengatakan di antara umat terakhir itu adalah penggenggam bara akhir, ya, bara api. Ya, penggenggam bara api ini ya pahala mereka setara dengan pahala 70 sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah uh, apa saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, ashabi kata Nabi ya. Mereka adalah uh, apa ikhwan ya. Saudara-saudaraku yang akan lahir nanti setelah aku, tidak bertemu aku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Jadi mungkin teman-teman pendengar insya Allah ya berdoa semoga kita termasuk di antara itu ya. Dan semoga kita adalah yang dimaksud adalah umat yang terakhir sebagai saudara-saudara dari Nabi SAW. Dan kita juga tidak lupakan beliau yang masih saja menyebut kita 14 abad lalu. Nanti ada umat terakhir nih. Nanti Nabi masih menyebut kita nih. Dan tidak lupa juga kita doakan Nabi Muhammad dalam salawat kita dan dalam doa-doa kita dalam salat kita, semoga kita nanti dapat syafaat juga dari Nabi Muhammad SAW. Nanti ada 70.000 umatnya dikasih masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dikatakan oleh Imam Asyuyuti bahwa ungkapan 70.000 itu artinya limitless, tidak ada batasnya. Ungkapannya 70.000 tanpa batas itu ungkapannya zaman dulu 70.000 ya. Karena kata 70 itu udah jadi idiom atau ungkapan bahasa Arab yang artinya tidak ada batasnya. Buktinya apa? Allah mengatakan in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Sekiranya engkau mohonkan ampun atau enggak mohon ampun buat mereka, itu sama saja. Nanti pun kamu mohonkan ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Ya, bukankah 70 kali di ayat ini artinya berkali-kali tanpa batas? Artinya 70 itu enggak ada batasnya. Jadi sebagian ahli ilmu mengatakan makna 70 itu adalah 70 dari 100%. Ya. Nah, ini mana 70 menurut para ahlinya. Karena umat ini nggak ada yang tahu jumlahnya berapa banyak, berapa miliar jumlah kaum muslimin. Hanya Allah saja yang tahu. Wallah taala alam. Ya, dikatakan di hadis yang sahih, dikatakan ahli surga itu ada 120 barisan. Ya, ada 120 barisan ahli surga. 80 diantaranya adalah umatku, kata Nabi. 40 sisanya adalah umat lainnya. Nah, 2/3 dari 120 itu kan 80 ya. 80 atau 2/3 dari umat umat yang masuk surga nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan 40 baris sisanya adalah gabungan dari umat-umat seperti pengikut Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Ibrahim, semua membentuk sisa sepertiga penduduk surga. Dan inilah kita umat penghujung waktu, Allah kumpulkan bagi mereka waktu-waktu yang terpilih. Zaman itu kan disebut secara global, maka dia mencakup beberapa urusan. Dan urusan manusia yang terbaik itu adalah dari baik semua dari sisi umur dan bagian tengah ya dan bagian akhirnya. Yang terbaik itu urusan manusia itu ya bagian tengah dan bagian akhirnya. Karena coba perhatikan Allah mengatakan apa? Hatta idza balagha asyuddahu
wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika mereka dewasa dan mencapai usia 40. Itu di surat Al-A'raf ayat 15. Perhatikan, mungkin belum ada yang sampai 40 ya. Usia 40 itu adalah 2/3 umur manusia umumnya. 2/3-nya 40 kan. Ya, tadi 2/3 umat manusia yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Ini 2/3-nya dari usia manusia adalah usia sampai 40. Udah sampai 40, udah 2/3 umurnya. Gitu kan. Nah, manusia yang biasanya hidup itu kan rata-rata sampai usia 60-an. Ya. Lalu sisa seperti, jadi 2/3-nya 40, 20 tahun setelahnya adalah sepertiganya sampai 60-an. Ya. Nah, juga perhatikan Nabi mengatakan apa? Umur umati sab'ina sitin wa sab'in, ya. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ya, baik yang siapapun muslim atau tidak, rata-rata umurnya segitu, ya. Nah, perhatikan para nabi juga dulu diutus pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad diutus usia 40, ya. Dan usia 40 adalah usia fisik paling sempurna, pemikiran, akal paling baik, dan demikian juga agama. Setelah lewat 40 itu akan decline. Ya. Maka ucapan orang yang usia sudah 40 adalah sebagai lanjutan ayat dari yang kita baca tadi adalah Rabbana, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana qala, ya, Rabbi, ya, ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang kau ridai, ya. Dan berilah kebaikan kepadaku dengan dan juga keturunanku, anak cucuku, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Gimana redaksi doanya? Uh, uh, Bro, coba lihat di surat Al-Ahqaf, ya, ada doa seperti itu. An ashkuru nikmataka allati an'amta alayya wa ala waladi walidayya wa ana amal soleh yang tardo waslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika dan seterusnya. Nah, eh, jadi hal-hal yang disebut di ayat tersebut yaitu mensyukuri nikmat dan minta berkah untuk ibu bapak dan juga amal soleh dan seterusnya, ini membutuhkan kesempurnaan akal untuk menunaikannya, yaitu puncaknya berada di usia 40. Nah, kita sudah bahas zaman terbaik, kita sudah bahas tentang tahun terbaik. Zaman terbaik adalah zaman Nabi, dan tahun terbaik adalah seperti di usia-usia 40, gitu kan? 1 tahun itu adalah umur, ya. Dan lagi-lagi yang paling afdolnya adalah sepertiga yang terakhir. Jadi kita sudah bahas eh, zaman Nabi udah termasuk yang sepertiga terakhir. Dan, umur 1 tahun itu juga paling afdol di sepertiga terakhir. Kok bisa? Ayo kita bahas, ya. Nah, nah, kalau kita bagi setahun berapa bulan sih? 12 bulan, ya. Kita bagi 3, ya. Kan tadi saya bilang sepertiga terakhir. Coba kita perhatikan. Sepertiga pertama terhitung dari Muharram sampai Rabiul Tsani. Lalu setelah sepertiga itu adalah tengah-tengahnya, yaitu dari Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai Sa'ban. Kemudian sepertiga akhirnya dimulai dari bulan bulan ini, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di dalamnya ada 2 bulan haram. 2 bulan haram itu adalah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan kita akan bahas insya Allah lain waktu yang tentang keutamaan bulan haram. Ya, insya Allah. Nah, di situ ada Ramadan. Tadi ya, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada sepertiga terakhir. Habis itu masuk tahun baru Muharram lagi, ya. Jadi di situ ada Ramadan di sepertiga akhir itu. Ada Zulhijjah, bulan apa? Bulan haji. Karena sepertiga akhir ini penutup akhir tahun. Sedangkan Nabi mengatakan umurul al-umur bi khawatimiha. Perkara-perkara itu ditinjau dari sisi bagian akhirnya. Ya. Jadi kalau kita lihat secara bulan, misalnya bulan Ramadan, bukankah waktu terbaiknya pada sepertiga Ramadan akhir? Betul tidak?
Kalau kita lihat secara pekanan, kita lihat bahwa sepertiga akhir dari sepekan itu adalah yang terbaik. Kalau setiap pekan dalam Islam itu mulai dari hari Sabtu, bukan Senin ya. Kalau kita kan Senin. Ya, tapi secara Islam mulai dari Sabtu. Ya. Nah, Sabtu hari Sabtu. Dan hari terbaik di dunia adalah hari Jumat. Itu adalah penghujung akhir dari satu pekan. Dan kemudian hari sebelum Jumat ada hari Kamis. Hari di mana semua amalan diangkat ke langit. Dan kalau kita lihat secara harian, bagian akhir dari setiap siang adalah waktu terbaik. Dan bagian akhir dari setiap malam adalah yang terbaik pula. Demikian juga bagian akhir setiap harian adalah yang paling baik. Mana kalau setiap akhir malam mengatakan yanzilu rabbuna ila sama dunya selesai lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Dan penutup hari adalah sholat subuh. Itu penutup hari. Di mana Allah mengatakan dalam Quran wal Quran al fajri inna Quran al fajri kana mashuda. Ya, dan laksanakanlah sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan ini adalah seutama-utamanya waktu. Ya. Jadi bagian akhir dari siang adalah sebelum terbenam matahari. Itu sholat asar di situ. Di mana Allah mengatakan hafizu ala sholawati wa sholati wusto. Jagalah sholat-sholat dan terutama juga sholat wusto, sholat tengah-tengah, yang dimana sholat asar. Itu akhir terbaik dari siang adalah waktu sore asar. Akhir terbaik dari malam adalah waktu akhir yaitu subuh. Ya. Maka demikian segala perkara berputar-putar di bagian akhirnya. Dan adapun bulan Ramadan adalah awal dari sepertiga akhir tahunan. Ya, jadi hadirin yang saya muliakan karena Allah kita sudah melihat bagaimana Allah kumpulkan keutamaan di satu titik. Zaman terbaik, umat terbaik, tempat terbaik, waktu terbaik. Semuanya berpuncak pada bulan Ramadan, bulan Nabi Muhammad SAW, bulan menjadi awal dari sepertiga akhir tahun, bulan penutup amal, bulan di mana Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, bulan di mana amal kita diangkat di hari Jumat, bulan di mana kita menjadi bagian dari saudara-saudara yang disebut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. 14 abad lalu, persiapkan diri kita, Ramadan is coming, bukan hanya datang sebagai tamu biasa, Ramadan menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri ke arasnya, meniru tawaf Baitul Makmur di bumi dengan tawaf di Ka'bah, kumpulkan bekal untuk akhir zaman yang penuh bara api, di mana pahala kita bisa setara 70 kali lipat pahala para sahabat Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang istiqomah, yang memanfaatkan setiap detik Ramadan mendekat kepadanya dan bukan cuma menunggu datangnya, tapi kita nyambut dengan hati yang lapang dan siap. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukan kami dan dengan bulan Ramadan tahun depan dan jadikan kami selalu dalam keadaan sehat, iman dan semangat untuk ibadah. Ampunilah dosa kami, kabulkanlah doa kami dan jadikan kami bagian dari umat yang mendapat syafaat Nabi-Mu di hari kiamat nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zako atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita yakin.
Ini ada Seperti, pertanyaan di chat langsung dijawab atau gimana? boleh Pak, boleh langsung dijawab. Baik, insya Allah ya. Jadi ada pertanyaan di chatting ya. Kenapa cuma Nabi Ibrahim yang diangkat ke langit? Selain karena alasan dia adalah Abul Ambia, bapaknya para nabi. Baik, Masya Allah. Eh, Bukan hanya Nabi Ibrahim yang diangkat ke langit ya, para nabi semuanya diangkat ke langit ya. Ketika di riwayat Bukhari Muslim ya, ketika membahas Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, yaitu rumah yang Ka'bahnya para malaikat nih ya. Dan kenapa khusus Nabi Ibrahim yang ditempatkan di sana di langit yang paling tinggi dekat dengan Sidratul Muntaha dan Arsy, bukan nabi lain, kan itu pertanyaannya. Ada beberapa alasan utama berdasarkan penjelasan dari hadis dan tafsir, bukan cuma karena beliau adalah bapak para nabi atau Abul Anbiya secara umum, tapi ada kaitan spesifik yang lebih dalam. Pertama adalah hubungan langsung dengan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang membangun Ka'bah atas perintah Allah di surat Al-Baqarah. Ya. Dan demikian juga Baitul Ma'mur ini di langit ketujuh digambarkan sebagai Ka'bahnya penduduk langit, yang letaknya sejajar tegak lurus dengan Ka'bah di bumi. Dan setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk tawaf. Ya, di sana tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Maka Allah membalas kemuliaan Nabi Ibrahim dengan menempatkannya di tempat yang serupa, tapi tingkatnya tertinggi di langit. Beliau sandarkan punggungnya sebagai simbol kehormatan atas jasa Ibrahim memakmurkan rumah Allah di bumi. Dan ini disebutkan secara eksplisit dalam banyak penjelasan ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan juga tafsirah seperti Rahikul Maktum. Nah, nabi lain gimana nasibnya? Nah, ini ada derajatnya ya, derajat tertinggi di antara para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Langit ketujuh ini tingkatan yang paling agung. Kita sudah bahas tadi ya. Kenapa? Dia paling dekat dengan Arsy. Dan penempatan nabi di langit itu bertingkat menunjukkan derajat mereka di sisi Allah. Langit pertama ada Nabi Adam, di mana ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril lalu mengetuk pintu langit pertama dan di sana ada Adam alaihissalam. Ketika langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad kegantengan Nabi Yusuf ini waktu beliau lihat dengan mata kepala itu benar-benar separuh kegantengan manusia di dunia. Dengan naik lagi ke 4, 5, ke 6 bertemu dengan Nabi Musa yang dia adalah Nabi Ulul Azmi. Ya, 1 sampai 6 itu ada para nabi di sana ya. Dan ini hanya disebutkan sebagiannya ya. Mungkin nabi-nabi lain juga menempati di langit keempat, 3, 2 dan seterusnya ya. Lalu Nabi Ibrahim. Ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim ini punya kedudukan sangat tinggi di antara para nabi terdahulu. Karena beliau disebut Khalilullah, sahabat Allah. Teladan tauhid murni, bapak para nabi secara spiritual. Karena dia termasuk yang menurunkan garis keturunan Nabi Ismail yang melahirkan Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Nabi adalah aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya dari sisi wajah juga. Gitu ya. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim, sebenarnya lebih spesifik karena jasa beliau membangun Ka'bah dibalas dengan posisi Ka'bah di langit di Baitul Ma'mur, ditambah derajat kemuliaannya yang paling tinggi di antara nabi-nabi sebelumnya ya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melewati semua langit tersebut, naik lebih tinggi lagi di Sidratul Muntaha sampai bertemu dan sidang langsung dengan Allah. Dan ini adalah keistimewaan khusus beliau sebagai Khotimul Anbiya, penutup para nabi. Ya. Silakan ada soal lain. Baik, ini ada soal lain ya, yang cukup bagus ya. Tentang Isra Mi'raj. Kita akan bahas Isra Mi'raj karena tadi bahasannya kita menyinggung tentang Isra Mi'raj ya. Ada pertanyaan, masih belum
mendalami tentang Isra Mi'raj, apa benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdialog dengan Allah pada saat di arsy? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Secara ringkas memang jadi perdebatan hangat di kalangan ulama, eh, dan kita akan bahas berdasarkan dari Al-Quran, hadis sahih, dan juga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ringkasan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Isra, ya, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dengan Borak bersama Jibril alaihissalam. Dan beliau kemudian sholat di Al-Aqsa, menjadi imam dari seluruh nabi, menjadi maklum di belakangnya. Ya. Lalu beliau dibawa Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit, bertemu para nabi. Adam di langit pertama, temu Isa dan Yahya di langit kedua, temu Yusuf langit ketiga, temu Nabi Idris di langit keempat, temu Nabi Harun di langit kelima, temu Nabi Musa di langit keenam, Ibrahim di langit ketujuh yang bersandar di Baitul Makmur, dan puncaknya sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon, ya, satu ada isinya pepohonan, ya, pepohonan pohon sidr, pohon batas akhir yang diliputi cahaya dan keagungan, tempat yang tidak bisa dilewati makhluk manapun kecuali dengan izin Allah. Di sinilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 50 waktu, yang kemudian diringankan akhirnya sampai 5 waktu setelah beliau diskusi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa benar eh, Rasul SAW berdialog dengan Allah di Arsy? Ya. Nah, Arsy ini adalah makhluk terbesar Allah. Dia adalah atapnya surga yang disandang oleh 8 malaikat, diangkut oleh di setiap sudutnya adalah 8 malaikat di surat Al-Haqq, ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak naik ke atas Arsy atau tidak bertemu di Arsy. Beliau mencapai Sidratul Muntaha yang tadi kita sudah berikan gambarannya di slide, ya. Yang itu berada di langit, di atas langit ketujuh, ya, yang dekat sekali dengan Arsy, tapi bukan di arasnya itu sendiri, ya. Dan banyak riwayat menyebutkan bahwa Jibril berhenti di Sidratul Muntaha karena nggak bisa lanjut, karena begitu agungnya Sidratul Muntaha sampai cuma Nabi Muhammad saja bisa lanjut, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sendirian atau dengan hidayah dari Allah, maju langsung sendiri, ya. Ya, jadi benar ada dialog antara Nabi Muhammad SAW, dan ini ditegaskan dalam banyak hadis sahih dan juga tafsir, di antara dari hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dari Malik, eh, disebutkan juga, ya, Allah wahyukan apa yang dia wahyukan dan wajibkan atasku 50 sholat setiap hari, setiap siang malam. Ini riwayat Muslim, ya. Jadi auha, mewahyukan, dan dialog tentang sholat ini menunjukkan komunikasinya langsung tanpa perantara malaikat Jibril dalam hal ini, ya. Dan di surat An-Najm pun disebutkan, ya, eh, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Nabi Muhammad telah melihat eh, pula pada kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha. Maza basaru, dan tidaklah hati Muhammad itu mendustakan apa yang dilihat, ya. Ayat menunjukkan wahyunya langsung dilihat dengan penglihatan hati atau mata terhadap sesuatu yang agung. Dan ini termasuk perintah sholat 50 waktu, ya, dan Nabi Muhammad diberikan keringanan sampai akhirnya 5 waktu dengan pahala setara dengan 50 waktu. Dan ada disebutkan sebagiannya tahiyat, ya. Kalau kita baca tahiyat, at-tahiyatul lillahi wa salatu wa thayyibat, assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Nah, ini seperti dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah, ya. Eh, Apakah Nabi Muhammad SAW melihat langsung? Dan ini adalah yang dipegang oleh Ahlussunnah, mayoritas para sahabat, Ibnu Abbas, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, bahwa melihat Allah dengan mata kepala di Sidratul Muntaha, tapi bukan melihat zatnya secara total, karena mustahil melihat Allah total, ya, karena beliau terhalang dengan cahaya. Tapi yang dilihat cahayanya, gitu kan. Eh, Ya, wallahu taala alam. Kesimpulannya, iya, Rasul berdialog langsung dengan Allah di ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, ya. Bukan di Ars, ya, koreksi. Baik,
Eh, ada pertanyaan cukup bagus selanjutnya. Eh, terkait tentang orang zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah itu ya menyembah Lata dan Uzza. Tapi pada saat itu Ka'bah udah ada. Dan setiap tahun orang kok kan ibadah haji. Benar. Nah, ibadah haji itu tujuannya nyembah siapa? Baik, ini pertanyaan yang bagus dan langsung menyentuh inti dakwah tauhid di Jazirah Arab. Benar sekali bahwa zaman jahiliyah pra-Islam, orang Arab memang sudah menyembah berhala Lata ya di Taif, kemudian ada Uzza di Nakhlah dan juga ada Manat ya. Nah, yang paling utama ditaruh di Ka'bah kata mereka, Hubal. Ini berhala yang paling besar disebut dewa paling utama ya. Konon disebutkan dalam sejarah ada 360 berhala di dalam dan sekitar Ka'bah saat itu. Tapi Ka'bahnya tetap ada dan tetap jadi pusat ritual tahunan yang disebut haji atau ziarah ke Baitullah. Mereka orang-orang musyrik dulu juga ngerjakan tawaf, sa'i antara Safa Marwah, wukuf di Arafah, lempar jumroh, kurban dan lain-lain sudah ada karena tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dan orang Arab jahiliyah mewarisi tradisi ini turun temurun meskipun sudah banyak penyimpangannya. Nah, lalu ibadah haji itu tujuannya nyembah siapa masa jahiliyah? Campur aduk. Karena apa? Orang jahiliyah itu percaya Allah sebagai Tuhan tertinggi, pencipta alam semesta. Karena Allah mengatakan di Quran itu faidar kubu fil fulki da'ullah mukhlisina lahuddin falamma najahum bil barri idzahum yusyrikun. Orang-orang itu, ya orang musyrik, ketika mereka berlayar di lautan, terombang-ombang, ombang-ambing oleh ombak, tak, rasanya udah mau kelelap nih perahu, mereka mohon pada Allah secara ikhlas, mohon ya Allah selamatkan kami. Tapi ketika mereka selamat di ini di mana apa di daratan, mereka kembali berbuat syirik gitu ya. Jadi mereka tidak seperti di buku-buku orang Arab jahiliyah itu ateis total, apa punya banyak Tuhan, iya ya. Tapi mereka tetap menyebut Allah sebagai Rabb atau Tuhan yang menciptakan langit, bumi, hujan, kehidupan dan lain-lain. Dan ini disebutkan dalam syair jahiliyah, prasasti kuno ya. Bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Tapi apakah eh, dia musyrik? Iya. Ya, dia percaya dengan Hubal, dewa-dewa dan padahal namanya adalah Abdullah. Ya, jadi udah jadi budayanya mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, menghidupkan dan mematikan. Dan mereka eh, kata-kata tentang apa ucapan tentang Allah itu mereka paham. Ya, pencipta langit bumi, udah. Tapi dalam hal ibadah mereka selewengkan kepada dewa-dewa. Atau mereka percaya kepada eh, apa nasib baik misalnya. Ini yang menyebabkan amalan ibadah mereka tidak diterima. Ya, jadi kalau haji ke Ka'bah mereka menganggap Ka'bah ini Baitullah rumah Allah. Dan ritual haji itu sebagai penghormatan kepada Allah. Kata talbiyah, kadang ngandung-ngandung unsur tauhid masih. Labbaik Allahumma labbaik, gitu kan. Diterima tidak, ya, karena sudah campur syirik. Mereka tetap menyembah berhala sebagai perantara syirik, gitu kan. Sampai Lata, Uzza, Manat itu sebagai banatullah, putri putri Allah dalam surat An-Najm dikatakan gitu ya. Ada dewanya paling besar namanya Hubal, kan nyembah berhala, minta syafaat, mohon keberkahan. Jadi Ka'bah ini udah jadi pusat penyembahan campuran ya, hormat pada Allah tapi juga syirik pada berhala. Ya, jadi ritual haji ini jadi ajang festival aja, ada sana sambil dagang, puisi, balapan onta, mabok, gitu kan. Telanjang waktu tawaf. Nah, itu dilakukan orang-orang eh, jahiliyah. Lalu Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbaiki tauhid yang rusak tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ya menjawab nggak? Saya ada pertanyaan lagi. Mengenai waktu untuk jam, pukul berapa yang terbaik dalam Islam? Ya, kita sudah bahas tadi. Bagian-bagian akhir itu adalah yang terbaik. Bagian akhir dari siang adalah waktu sore, waktu asar. Karena Allah katakan hafizu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah
sholat dan juga sholat wusta. Sholat wusta, sholat tengah. Wusta itu artinya tengah. Dan tengah dari sholat itu adalah asar. Jadi dikatakan dalam hadis bahwa amalan itu diangkat ketika asar, amalan baik. Ada malaikat mencatat amalan baik, diangkat, dia mencatat, membawa catatan harian perbuatan hamba pada hari tersebut yang baik-baik apa dicatat, gitu kan, dan dilaporkan kepada Allah Taala. Dan pada malam pun catatan itu disampaikan lagi pada waktu subuh, ya. Jadi malam sepertiga yang akhir gunakan waktu tersebut karena waktu tersebut mustajab. Jam terbaiknya adalah sepertiga yang akhir. Kira-kira dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, sepertiganya di jam berapa? Nah, mungkin dari di atas jam 12-an ya. Eh, Itu adalah waktu-waktu yang terbaik di mana dikatakan Allah turun ke langit dunia. Siapa saja yang minta ampun akan aku ampuni, kata Allah. Hal mustaghfirin fa'afiroh. Hal mendakwatin fastajibulah. Siapa saja yang berdoa akan aku kabulkan. Nah, jadi teman-teman udah beda dengan yang lain. Orang lain berdoa kapan aja, mereka tidak manfaatkan pengetahuan tentang waktu-waktu mustajab. Nah, ini jam berapa? Kalau siang adalah waktu-waktu asar. Kalau malam adalah waktu-waktu menjelang subuh, gunakan untuk kita berdoa. Ya, baik. Eh, Berarti Allah itu hanya sebutan manusia kepada Robnya, ya Pak. Allah eh, Allah itu dari kata al-ilah, ya, lalu al-ilah sembahan. Aslinya sembahan. Dia bukan sekedar Rob, Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi dia adalah zat yang disembah. Itu. Dan itu yang membedakan kita dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin hanya mengimani yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid bahwa Allah ini menciptakan langit, bumi, menjadikan malam dan siang, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Itu diimani oleh orang zaman dulu, tapi tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang beriman. Ya, mereka percaya Allah ada, bahwa Allah yang menciptakan mereka. Tapi itu tidak cukup menjadikan mereka orang beriman. Ya, kenapa? Karena mereka palingkan ibadah persembahan itu kepada selain Allah. Ya, dimana katakan dalam Quran, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah faqul afala tattaqun. Jika tanyakan kepada orang musyrik siapa yang menciptakan mereka, mereka akan jawab Allah yang menciptakan saya. Maka tanya, kok mereka bisa jadi kafir? Kenapa mereka tidak ibadahnya kepada yang menciptakan mereka? Ya, jadi Allah artinya secara lengkap ilah, al-ilah, dia ada sembahan, tapi mereka tidak menyembah Allah dengan benar. Ya, mereka menyembah Allah dan menyembah selainnya. Nah, ini yang sebab mereka diturunkan Rasulullah SAW. Apakah di zaman kita ada yang seperti itu? Tanya, percaya pada Allah dan mereka minta kepada kuburan, pada selain Allah, minta takut sama hari naas, hari baik, gitu kan? Minta kepada dukun-dukun. Padahal KTP Islam. Nah, mereka melakukan perbuatan musyrik seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya, baik, mudah-mudahan jawab. Pandangan pada zaman ini kita harus memperkuat apa supaya tidak terseret arus akhir zaman. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Supaya kita tidak terseret, kita tambah pengetahuan tentang agama. Ya, kita harus belajar dari Islam yang asli, dari hadis-hadis sahih, penjelasan ulama tentang zaman sekarang yang sesuai apa yang digambarkan Rasul sebagai zaman fitnah atau akhir zaman. Fitnah itu sudah merajalela karena apa? Ilmu agama ini diangkat. Ada banyak kita lihat orang bodoh tapi sok pinter. Jadi kebodohan itu udah merata. Maksiat itu orang nggak malu terang-terangan. Hati orang tuh jadi keras dan orang tuh kayak cinta dunia banget gitu ya kan. Sangat hubud dunia. Waktu jadi terasa nggak cepat banget berlalu ya. Dan kita dipimpin oleh orang-orang yang zolim dan kita terpina oleh harta dan wanita dan Toyota ya dan seterusnya. Sehingga muncul berbagai keraguan atau subhat di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Apakah Rasul SAW tidak tahu? Rasul tahu dan Rasul peringatkan. Beliau berikan kunci utama umat akhir zaman supaya tidak terseret arus, itu adalah pegang teguh
agama seperti memegang bara api. Dari hadis sahih ya dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan apa? Akan datang, ya'ti zamanun, akan datang pada suatu hari orang yang berpegang teguh dengan agamanya, ya seperti apa? Kaqabidu alal jamar, seperti orang megang bara api. Kita sudah tunjukkan tadi slide-nya, ya. Ya, kenapa megang bara api? Ada yang mau megang bara api? Bara api kalau dipegang itu kayak sulit ya, sakit, kebakar. Tapi kalau dilepas, apinya mati alias agamanya hilang. Jadi istiqomah di zaman ini, teman-teman, adalah satu prestasi gede. Pahalanya berlipat, bisa sampai 70 kali pahala sahabat Nabi yang hidup di zaman awal, yang ikut bertempur perang puluhan kali bersama Nabi, yang ikut membela agamanya. Ada Bilal disiksa, kemudian ada sejumlah sahabat yang syahid di medan perang. Pahalanya bisa sampai 70 kali dari itu, ya kalau kita istiqomah. Dan ini adalah ujian kita supaya tidak terseret dengan arus akhir zaman. Kita harus perkuat berapa hal pokok secara konsisten berdasarkan nasihat Nabi Muhammad SAW, dan kita ikuti mungkin era medsos ini, teman-teman bisa lebih mudah mengakses pengetahuan. Ada banyak ustadz, ada ustadz misalnya Ustadz Khalid Pasalama, ada Ustadz Abdul Hidayat, ya, orang-orang seperti ini mereka membawakan materi yang membawa kita kembali kepada ajaran agama yang benar. Allahu ta'ala alam. Kita bentengi dengan ilmu agama, insya Allah dengan tauhid kita yang murni akan jadi penghalang dari kejahatan atau fitnah, ya. Jika mereka menyembah ada pertanyaan, jika mereka menyembah Lata dan Uzza, apakah mereka masih mengenal Allah? Tadi kita sudah sebut, mereka mengakui Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta. Ya, tadi mereka ditanya siapa pencipta mereka, maka jawaban Allah. Ya, bahkan di ayat yang lebih panjang ada dikatakan, ya, Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbiru amra fa sayaquluna Allah. Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi, dan yang menguasai mata dan pendengaran dan mengurus kalian semesta, maka orang-orang musyrik akan mengatakan Allah yang mengurus itu semua. Ya. Kalau ditanya kenapa kalian masih musyrik, itu. Ini adalah karakter orang-orang zaman dulu yang ternyata kita akan temui di zaman sekarang. KTP-nya Islam, tapi mereka minta pada selain Allah. Takut kepada mereka ngasih sesajen ke Dewi Padi, ya, orang-orang di sebagian wilayah kalau panen mereka kasih sesajen, itu musyrik semuanya. Kemudian mereka bikin bangunan di kuburan-kuburan yang katanya wali, nggak ada dalilnya, tapi mereka minta juga ke wali, ya wali fulan, saya mau ujian nih, mohon dibukain, dimudahkan. Musyrik semuanya. Nah, seperti yang dilakukan orang musyrik minta kepada Lata dan Uzza, padahal mereka tahu bahwa pencipta alam semesta dan pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Silakan, ada soal lain? Ini ada pertanyaan, ya, tentang ajaran Islam yang asli. Baik, ini jawaban yang pertanyaan cukup baik, ya, karena kita melihat bahwa Islam ini udah macam-macam, gitu kan? Ada Muhammadiyah. Jadi maksudnya Islam asli itu adalah ajaran Islam yang murni, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami para sahabat dan diamalkan mereka, dan mereka adalah generasi terbaik, di mana Rasul mengatakan demikian, tadi zaman terbaik para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, teruskan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi salafus saleh, dan itulah yang disebut Islam asli atau ajaran Islam yang benar, yang hak, bukan yang udah campur-campur dengan pemikiran manusia, campur budaya lokal yang berlebihan. Ya, oke, budaya lokal,
masjidnya ala Indonesia, budaya lokal. Iya, nggak apa-apa diakui ya. Nah, tapi tidak berlebihan sampai harus salamnya campur. Ada Om Swastiastu, Assalamualaikum. Ini udah campur luar biasa ya, penyimpangannya banyak. Ya. Dan ini diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan aliran baru, bukan sekte, tapi ini adalah kelompok yang selamat, Firqatun Najiyah dari 73 golongan yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Karena Nabi mengatakan umat ini akan terpecah jadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang selamat. Selamat itu adalah ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku berada di situ, yaitu mengikuti eh, apa mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, ini ciri-cirinya. Sumber utamanya adalah Quran dan Sunnah dari hadis yang sahih. Ya, ini sumber kita. Eh, nggak bisa kita bilang Quran aja deh, Sunnahnya enggak. Nah, Nabi mengatakan taraktu fikum amro ini lan tadilu ba'di masa tamak sabtum bihima. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian berpegang padanya tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunati, kitab Allah dan sunnahku. Jadi sunnah ini pun nggak bisa ambil sembarang sunnah, hadis semua terima, enggak. Ada sunnah itu, hadis Nabi itu ada yang sahih, ada yang palsu. Ya, ini kita hanya mengambil hadis yang sahih juga, dan pemahaman harus sesuai pemahaman para ulama salafus saleh yang terdahulu, para sahabat, karena mereka dekat dengan Nabi, paham makna Quran dengan pemahaman Nabi, bukan ngarang ya. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah seperti dia pahami para sahabat generasi pertama. Ini yang paling dekat dengan wahyu, paling paham bahasa Arabnya, paling ikhlas, nggak ada motivasi dunia. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ulama kemudian, ini sesuai dengan pemahaman sahabat. Contohnya apa? Ada menafsirkan ayat secara berlebihan ya, menolak sifat-sifat Allah yang yang sudah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling penting belajar adalah belajar tauhid, belajar akidah, dan pemahaman bahwa iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan hati. Bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Allah itu adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, gitu kan? Eh, dan kita juga tetap mengikuti syariat dan ibadah, tetap sholat, puasa, zakat, haji. Silakan mengikuti mazhabnya Syafi'i kalau di sini, tapi akidah harus tetap lurus. Ya, semuanya adalah mazhab-mazhab ahlu sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Ya. Baik, silakan ada soal lain. Tidak ada. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya, dan terima kasih juga kepada Pak Ziko yang udah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah mengajukan pertanyaannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup dulu ya, sudah sejam setengah. Insyaallah kita bisa, kalau dilanjutkan silakan diinfokan, misalnya ada jadwal lainnya. Insyaallah kita bisa kajian atau diskusi lagi melanjutkan tema yang lain. Baik, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan lanjut ke acara penutupan, yaitu dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita.
Saya Dian Albasari selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Kedepannya kami akan perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.